Hai para Interisti, selamat datang di channel Interis. Kami akan selalu memberikan informasi terbaru tentang klub kesayangan kita, Inter Milan. Jangan lupa di-subscribe biar tidak ketinggalan beritanya. Federico Di Marco tampil gemilang saat Inter Milan menundukkan Borussia Dortmund dengan skor 2-0 di Signal Iduna Park pada lanjutan Liga Champions. Bek sayap Italia itu dinobatkan sebagai pemain terbaik pertandingan berkat kontribusi krusialnya. Di Marco membuka keunggulan Nerazzurri lewat tendangan bebas spektakuler pada menit ke-81 sebelum kemenangan Inter dipastikan oleh gol Andy Diouf di masa tambahan waktu. Gol tersebut juga menjadi gol perdana Diouf di ajang Liga Champions bersama Inter. Laga ini terasa spesial bagi Di Marco. Selain menjadi penentu kemenangan, ia juga dipercaya mengenakan ban kapten sejak menit awal, menyusul Lautaro Martinez yang memulai laga dari bangku cadangan. Meski meraih kemenangan besar pertama di era Christian Cifu, Inter tetap harus puas finish di posisi ke-10 fase Liga, hanya terpaut 1 poin dari Manchester City di peringkat 8. Alhasil, Nerazzurri akan melanjutkan kiprah Eropa mereka melalui babak play-off knockout. Namun, hasil positif di markas Dortmund diyakini bisa menjadi suntikan kepercayaan diri, terutama setelah Inter akhirnya mematahkan tren negatif di laga-laga besar. Usai pertandingan, Di Marco tak menyembunyikan rasa bangganya dipercaya sebagai kapten. Mengenakan ban kapten sejak awal untuk pertama kalinya adalah perasaan yang sangat spesial, ujar Di Marco kepada Sky Sport dikutip dari FC Internews. Ia juga menilai Inter tampil dominan sejak awal laga meski baru mencetak gol di menit-menit akhir. Kami bermain bagus dan menciptakan banyak peluang di babak pertama, hanya saja gol belum datang. Setelah mencetak 2 gol, kepercayaan diri kami meningkat, lanjutnya. Di Marco menegaskan ambisi Inter belum berakhir, kami akan berjuang habis-habisan di babak playoff, tegasnya. Bek kiri berusia 27 tahun itu juga menyinggung performa impresifnya musim ini. Gol ke gawang Dortmund menjadi gol pertamanya di Liga Champions musim ini, melengkapi catatan 4 gol dan 9 assist di Serie A, serta total 2 gol di Eropa. Ketenangan dan keyakinan adalah kuncinya. Semakin percaya diri, performa akan semakin baik, dan saat bermain bagus, Anda akan semakin bahagia dan terus ingin berkembang. Tutup Di Marco. Federico Di Marco kembali menegaskan statusnya sebagai salah satu pemain paling bersinar di skuad Inter Milan musim ini. Bek sayap Nerazzurri itu mencetak gol spektakuler lewat tendangan bebas langsung ke gawang Borussia Dortmund. Sebuah gol yang bukan hanya indah, tetapi juga syarat makna sejarah. Gol tersebut lahir dari sepakan presisi di tepi kotak penalti yang meluncur deras melewati jangkauan kiper Dortmund. Sebuah mahakarya yang langsung memecah kebuntuan dan membakar semangat Inter di Signal Iduna Park. Menurut data Opta, gol Di Marco tercatat sebagai gol pertama yang dicetak pemain Italia dari tendangan bebas langsung di Liga Champions sejak Francesco Totti membobol gawang CSKA Moskow pada 25 November 2014. Artinya, Inter dan Italia harus menunggu 4.082 hari untuk kembali menyaksikan momen serupa di panggung tertinggi Eropa. Gol tersebut terasa seperti sambaran petir, cepat, tajam, dan menghantam langsung emosi para pendukung Nerazzurri. Di Marco pun kian mengukuhkan fase emas dalam karirnya setelah tampil konsisten dan menentukan sepanjang musim. Sayangnya, kemenangan 2-0 atas Dortmund belum cukup untuk mengantar Inter lolos langsung ke babak 16 besar Liga Champions. Dengan total 15 poin di fase Liga, pasukan Christian Cifu harus melanjutkan perjuangan melalui babak play-off. Inter kini berpotensi menghadapi Bodo atau Glim atau Benfica asuhan Jose Mourinho dengan lawan resmi baru akan diketahui setelah proses undian.
Inter Milan sukses membawa pulang kemenangan penting usai menaklukkan Borussia Dortmund dengan skor 2-0 pada laga Liga Champions di Signal Iduna Park, Rabu malam waktu setempat. Salah satu sorotan utama datang dari Andy Diouf yang mencatatkan gol pertamanya di UEFA Champions League bersama Inter. Gelandang asal Prancis itu mencetak gol penutup kemenangan Inter di masa tambahan waktu, tak lama setelah Federico Di Marco membuka keunggulan lewat eksekusi tendangan bebas spektakuler di menit ke-81. Kemenangan ini terasa krusial bagi pasukan Christian Cifu yang sebelumnya sempat mengalami 3 kekalahan beruntun di kompetisi Eropa. Meski harus menunggu lama untuk memecah kebuntuan, Inter tampil solid dan akhirnya mengamankan 3 poin dengan cukup nyaman. Inter pun memastikan langkah ke babak play-off Liga Champions, meski harus puas finish di fase Liga dengan selisih 1 poin dari Manchester City yang menempati posisi ke-8. Dalam laga tersebut, Diouf kembali dimainkan tidak pada posisi utamanya. Sepanjang musim ini ia lebih sering mengisi peran sebagai bek sayap kanan. Namun kali ini ia mendapatkan kesempatan tampil sebagai gelandang setelah masuk menggantikan Henritan Mkhitaryan pada menit ke-88. Meski hanya bermain singkat, Diouf langsung memberi dampak besar dengan mencetak gol hanya 6 menit setelah masuk lapangan. Kami sangat membutuhkan kemenangan ini, jadi saya sangat senang bisa membantu tim, apalagi dengan mencetak gol di pertandingan sepenting ini, ujar Diouf kepada Inter TV, dikutip dari FC Internews. Inter Milan dikabarkan semakin percaya diri bisa mengamankan jasa winger Al-Ittihad Moussa Diaby sebelum jendela transfer Januari resmi tertutup. Mengacu pada laporan jurnalis ternama Gianluca Di Marzio, Nerazzurri melihat peluang nyata untuk membawa pemain berusia 26 tahun itu kembali ke Eropa dalam beberapa hari terakhir bursa transfer. Presiden Inter BP Marotta tak menutup-nutupi ketertarikan klub terhadap Diaby. Menjelang laga Liga Champions melawan Borussia Dortmund, Marotta mengakui bahwa Inter memang sedang mengupayakan transfer sang winger, meski menyadari prosesnya tidak sederhana. Marotta juga menegaskan bahwa Inter tertarik memulangkan Diaby ke kompetisi Eropa setelah sang winger hijrah ke Arab Saudi pada musim panas lalu. Saat itu, Al-Ittihad menebus mantan bintang Aston Villa tersebut dengan nilai transfer sekitar 60 juta euro. Namun, petualangan Diaby di Saudi Pro League berpotensi berlangsung singkat. Inter melihatnya sebagai opsi strategis, termasuk kemungkinan pengganti jangka panjang Denzel Dumfries yang masa depannya di San Siro masih belum pasti menjelang musim panas. Di sisi lain, upaya Inter mendatangkan Diaby tidak akan menghambat rencana lain klub. Nerazzurri tetap membuka pintu untuk Ivan Perisic, terutama setelah PSV Eindhoven tersingkir dari Liga Champions. Menariknya, Perisic disebut telah menyampaikan secara langsung ke manajemen Inter soal keinginannya untuk kembali mengenakan seragam biru hitam. Inter Milan harus menyusun ulang rencana mereka dalam 2 pekan ke depan, menyusul cedera yang dialami Nicolo Barella. Gelandang andalan Nerazzurri itu dipastikan menepi akibat masalah otot di paha kanan. Menurut laporan Corriere dello Sport, Barella mengalami cedera ringan pada otot psoas dan diperkirakan akan absen sekitar 2 minggu. Dengan kondisi tersebut, pemain asal Sardinia itu hampir pasti melewatkan laga tandangan Serie A di Cremonese akhir pekan ini, serta pertandingan perempat final Coppa Italia kontra Torino. Staf kepelatihan Inter di bawah arahan Christian Cifu telah menyiapkan rencana pemulihan bertahap. Barella ditargetkan bisa kembali merumput secara terbatas saat menghadapi Sassuolo sebelum benar-benar pulih dan siap tampil penuh pada laga krusial melawan Juventus di pertengahan Februari. Cedera ini menjadi yang pertama bagi Barella sepanjang musim. Sebelumnya ia tampil nyaris tanpa henti dengan 22 penampilan, termasuk 19 kali sebagai starter di semua kompetisi, sebuah catatan yang menegaskan perannya sebagai jantung permainan Inter. Situasi lini tengah Inter semakin menantang karena Hakan Çalhanoğlu juga belum sepenuhnya pulih.
Playmaker asal Turki itu diperkirakan memiliki jadwal pemulihan yang hampir serupa dengan target kembali ke skuad pada pekan depan. Baik Barella maupun Calhanoglu kini sama-sama mengarahkan fokus pada laga kontra Sassuolo dengan duel melawan Juventus menjadi target utama untuk kembali ke kondisi terbaik, terlebih menjelang fase krusial kompetisi domestik dan Eropa.